Oke, untuk video kali ini, kemarin kita sudah mencoba beberapa text editor, ya VS Code, Windsurf, Cursor, dan PyCharm. Kali ini kita akan ada project Python, yaitu project untuk belajar bahasa. Jadi akan ada dua program yang kita buat. Program pertama itu program untuk menambahkan kartu flashnya, lalu program kedua untuk belajar dari kartu flash tersebut. Ya, software yang kita pakai, text editor yang kita pakai ini ntar PyCharm. Ya, jadi untuk program pertama, langkah pertama, kita akan menerjemahkan sebuah kata. Untuk menerjemahkan ini kita bakal pakai library Google Translate kalau nggak salah, ya. Lalu kita buat kartunya, lalu tambahkan kartu ini ke daftar. Lalu kita akan terus-menerus minta kartu baru hingga lalu disimpan ke file, nanti user bilang stop, lalu kartu itu kita simpan ke dalam suatu file teks ya .txt dan itu bisa kita tampilkan. Selanjutnya untuk belajar kartu flashnya, program keduanya ya kita pastikan kartu flashnya ada, lalu kita ambil kartunya itu untuk langkah keempat. Nah, lalu kita bikin program untuk kuisnya nebak kartu. Jadi kita diberi kata dalam bahasa asing, lalu kita tebak itu artinya apa. Lalu kita buat program untuk menghitung durasi kuis. Ya, ini pakai library time ya. Nah, kita juga akan membuat flowchartnya. Nah, ini ada tambahan AST atau Abstract Syntax Trees. Ya, ini adalah modul bawaan digunakan untuk memproses, menganalisis, dan manipulasi kode Python dalam bentuk struktur pohon sintaks ya. Jadi dengan AST kita bisa baca kode Python sebagai data bukan sebagai teks biasa. Jadi semisal nih ada list tapi diapit tanda kutip kan jadinya string. Nah, kita untuk membaca datanya ya kita pakai AST gitu. Ya, seperti terlihat di fungsinya ini menganalisis kode Python tanpa harus menjalankannya, memeriksa atau memvalidasi ide, validasi kode secara aman, juga memodifikasi dan menghasilkan kode baru. Kita akan pakai as.literal underscore eval. Ini untuk mengevaluasi string Python yang berisi nilai literal atau data. Ya gunanya ya untuk mengubah teks menjadi tipe data Python yang sesuai, tanpa, tapi tanpa resiko keamanan. Ya ini kita bakal pakai library AST ini, lalu kita juga belajar nyinggung lagi variabel global. Seperti di video fungsi kemarin, ada dua tipe variabel, variabel lokal yang ada di dalam fungsi, juga variabel global, ya yang di luar fungsi yang bisa dipakai di seluruh eh, bagian programnya. Kalau lokal kan hanya di fungsi tersebut. Nah, kita variabel global ini variabelnya kan dideklarasikan di luar fungsi. Nah, supaya bisa diakses ke fungsi, kita tambahin di sini global baru nama variabelnya. Baru kita tulis lagi perintah-perintahnya, lalu kita bisa nanti panggil fungsinya keluar deh. Ya, sesuai dengan yang kita tulis contoh di sini global counter counter di deklarasi luar fungsinya itu sama dengan 0, tapi kita buat jadi plus sama dengan 1 ya, jadi dia sama aja kayak counter tambah i plus 1 nanti di return nilainya. Nanti kalau udah tinggal print counter sekarang berapa, kita panggil fungsinya, nanti muncul di sini counter 1, 2 dan seterusnya. Ya, jadi ya kurang lebih seperti itu. Kita bakal pakai ini di program kita, AST juga. Langsung aja kita bikin flowchartnya. Oke, sekarang langsung aja kita bikin. eh,
flowchartnya untuk yang langkah pertama. Terjemahkan sebuah kata, buat kartu, lalu tambahkan kartunya ke daftar. Langsung aja. Oke, ini untuk bagian langkah pertama ya, kita minta user kata, kita terjemahkan, buat flashcardnya, lalu kita simpan. Ya, sekarang kita lanjut ke langkah kedua. Kita minta kartu baru, lalu disimpan ke dalam file ya. Jadi kita tanya usernya mau bikin kartu lagi atau enggak. Kalau ya, bikin lalu simpan ke file. Kalau enggak, berarti ntar lanjut ke langkah 3. Seperti ini. Ini untuk langkah pertama ya. Ya, minta kata dari user, diterjemahkan buat flashcardnya. Flashcardnya udah jadi, disimpan, tambahkan ke list. Kalau enggak, ingin menambahkan enggak disimpan ke list, tapi ditanya ingin menambahkan kata atau enggak. Kalau menambahkan kata, balik lagi ke sini, mengulang lagi ke bawah. Jika sudah, lalu disimpan ke file. Jika user bilang yes ya, yes maka disimpan ke file. Jika tidak, maka nggak disimpan ke file. Kurang lebih seperti itu. Sekarang kita buat langkah ketiga. Langkah ketiganya, ambil dan tampilkan kartu yang sudah ada di awal. Jadi ini kita akan nge-display filenya ya, yang udah jadi. Oke, langsung aja kita bikin. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Aku ubah. Nah, jadi listnya ini kan akan disimpan di file. Jadi kita bakal ambil list dari file, lalu kita display filenya. Kita ambil dulu listnya, kita display filenya. Kalau kosong, ya udah kosong kan, berarti belum diisi apa-apa. Jadi kita masuk ke loop sini, dimana kita minta kata dari user untuk kita terjemahkan, jadikan flashcard. Jika simpan, ya udah masuk ke list yang ada di file tadi. Kalau enggak, ntar ngulang lagi ke sini, sama aja ya. Ada loop di sini. Lalu jika udah terbikin semua flashcardnya ke dalam list, kita simpan flashcard yang ada di dalam list itu ke file. Lalu kalau enggak, end program ya, ini juga nyambung ke sini nih. Ketika udah tersimpan. Oke, kita tulis no. Nah, jadi flowchartnya kurang lebih seperti ini untuk program pertama. Langkah ketiganya berarti ada dua ini ya, tambahan sama yang di bawah. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Gue jelaskan lagi dari awal. Ya, kita akan ambil list dari file, lalu kita kasih lihat ya di outputnya isi filenya tuh apa. Kalau misalnya kosong ya udah, atau enggak isinya ada flashcard yang udah dibikin, lalu kita minta kata dari user, kita terjemahkan kata tersebut, lalu kita buat flashcardnya. Kalau usernya mau nyimpan, ya udah dia simpan, nanti ketemu lagi di sini. Kalau nggak mau disimpan, ketemu lagi di sini. Ingin menambahkan kata atau enggak. Nah, jika mau nambahin kata lagi, balik lagi ke sini, loop terus. Nanti ketika udah nggak mau nambahin kata lagi, dia masuk ke bagian sini, simpan seluruh flashcard ke file. Yes, berarti kita simpan ke file yang di awal tadi, lalu end program. Jadi sehingga ketika kita jalanin lagi programnya, muncul ya flashcardnya nanti di bagian sini gitu. Nah, ini untuk flowchart program pertama. Oke, langsung aja sekarang kita bikin flowchart untuk program yang kedua. Ya, untuk langkah pertama di program kedua, langkah 4, pastikan file kartu flash ada lalu ambil kartunya. Nah, jadi langsung aja kita bikin.
Oke, ini untuk langkah keempatnya, lu bakal ngecek file flashcard ada atau enggak. Kalau enggak, ntar dia programnya exit ya, berhenti. Kalau ada, dia bakal ambil flashcardnya. Nah, ini menggunakan library OS ya berarti ya. Oke, sekarang kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu kita bikin flowchartnya untuk bagian kuis nebak kartu. Langsung aja kita bikin. Oke, ini untuk bagian kuisnya ya. Jadi kita bakal nanya dulu apakah flashcardnya masih ada atau enggak dari filenya di listnya ya. Lalu kalau ada dia nebak. Kalau jawabannya salah, nanti dia ngulang lagi ngambil secara random. Jadi ntar kita pakai library random juga. Nanti jika benar baru flashcardnya dihapus dari list. Ini ngulang-ulang terus sampai flashcardnya habis gitu. Jadi kurang lebih seperti ini untuk langkah kedua. Nah, untuk langkah ketiga kita bakal menghitung durasi kuisnya ya, berapa lama user jawab jawab pertanyaannya ya. Oke, langsung aja kita bikin. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi yang pertama bakal ngecek file flashcardnya ada atau enggak ya. Kalau nggak ada, dia berhenti programnya. Kalau ada lanjut. Nah, lalu dia ambil flashcard. Ketika ambil flashcard dan mulai menjawab masuk ke bagian quiz itu waktu udah mulai. Nah, nanti ketika flashcardnya udah habis ya, yang berarti sudah terjawab semua, waktunya akan berhenti, lalu dihitung durasinya berapa lama untuk user menjawab quiznya. Ntar kalau udah selesai programnya. Jadi kurang lebih seperti ini ya, ini untuk loop quiznya. Gitu. Langsung aja sekarang kita bikin programnya. Oke, seperti yang kita tahu, daftar itu seperti ini. Oh my god. Pie chart. Oke, seperti yang kita tahu, A di sini ini adalah list ya atau daftar karena pakai kurung siku. Nah, yang ini yang di bawahnya ini itu sebutannya to play ya yang menggunakan kurung tanda kurung. Ini namanya to play. Nah, to play ini jika sudah diedit udah nggak bisa diapa-apain lagi. Nah, ini kita akan menggunakan to play ini karena kita mau masukin ini ke dalam list lalu simpan listnya ke file ya. Ini akan jadi sebagai contoh flashcard kita. Nah, sekarang jika kita ingin mengubah suatu list menjadi string, kita kan bisa str dari A misal gini. Sehingga kita jika ingin kita cetak tinggal kita tambahkan ini lalu tanda kurung lagi.
Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi ini untuk ketika kita ingin mencetak suatu list, kita bisa ubah menjadi str nama listnya itu. Juga ya, dalam list ini bisa ada list juga. Jadi contoh, kita masukin A, koma, B, koma, E, C, U, tambahkan lagi, kita buat lagi, ada misal G, K, kita bisa tambahkan lagi di sini misal 1, 2. Nah, let's say dalam list ini kita mau ambil elemen pertama. Ya, kita tinggal pakai ini 1. Nah, kalau begini, ketika kita cetak, yang muncul adalah elemen pertama ini. Ya, misal contohnya ukuran, harusnya yang muncul hanyalah elemen yang ini. Jika kita run, oh pantas, ininya belum diubah. Harusnya current file, tapi mulai lagi, ini dia. Oh ya, satu itu berarti G dan K ya. Python kita mulai dari 0. Nah, tapi jika kita ingin ambil yang A saja, ya, yang A saja berarti kita buat ini 0, 0. Nah, nanti akan muncul hanya A di sini. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini akan berguna untuk program kita selanjutnya. Sekarang ini aku, nah, dah. Sekarang jika kita ingin mengubah string jadi daftar, let's say kita ada namanya daftar dengan 1,4. Tapi di sini kita tambahin tanda kutip. Ya, nah ini jadi string. Nah, untuk membaca stringnya kita pakai yang namanya AST. Jadi kita harus import terlebih dahulu. Sini kita tulis import AST. Nah, jadi ketika kita ingin baca ini, kita tinggal tulis AST dot literal eval, sabar. Ya, literal eval, kita masukin situ daftar. Lalu kita bisa tambahkan misal 0. Nah, sini jika kita print, seharusnya akan muncul angka 1. Ya.
Oke, let's say di sini kita ada daftar. Daftar ini, jika kalian lihat dalam bentuk string, karena ada tanda kutip. Nah, supaya kita ngambil elemen pertama dari data tersebut, kita harus pakai ast. Ya, jadi kita import ast, lalu kita tulis di sini as literal eval, lalu dalam kurung. Nah, string yang ingin kita ambil, lalu kita tulis di sini 0, berarti elemen pertama 1. Nah, nanti ketika kita jalankan seharusnya akan muncul di sini 1. Tuh, sekarang coba kita jalankan. Apa pun coy. Nah, ini dia. Ya, muncul 1 di sini sesuai ya. Nah, sedangkan jika kita tulisnya tidak pakai as literal eval, langsung print ya, langsung kita tulis print dalam kurung daftar. Sumpah pacar berat banget anjir. Boleh ganti ke VS Code gak ya? Ini siapa yang pakai PyCharm, Cok? What the? No. Oh wait, pantas. Oke. Nah, sekarang jika kita printnya kayak gini, ya print kurung daftar 0, harusnya dia muncul malah yang ini. Tanda kurung kotaknya, bukan angka 1. Karena kita nggak pakai as literal eval, ya. Tuh. Kalau pakai as literal eval, string yang di sini akan berubah jadi daftar. Nah, ini juga akan kepake ketika kita bikin programnya nanti. Oke, ini aku jadikan komen. Cing, fuck man. Yo, what the fuck is wrong? Copy. What? No. Nah, sini. Nah, oke. Let's say di sini ada eh list, daftar, sal, angka, enggak bukan daftar variabel, angka sama dengan sal 0. Nah, di sini kita tulis define. Tulis define, kita kasih nama fungsinya tes underscore angka aja.
Nah, di sini supaya terpakai ya angka ini, variabel angka ini bisa dipakai di define sini fungsi, kita tulis global. Global lalu nama si variabelnya. Nah, lalu misal kita ubah nih. Bisa kita tulis di bawahnya. Oh, come on, man. Angka plus sama dengan 1. Dan print angka. Nah, sekarang jika kita run, jadi harusnya, oh, sini ya, expected. Nah, kita run lagi. 1. Kita misal tulis di bawahnya, tes angka lagi. Tes angka 1, 2. Nah, itu ya. Variabelnya angka yang awalnya 0 berubah jadi 1, 2 karena kita masukin kita ubah variabelnya di sini, kita masukin perintah angka plus sama dengan 1 ya. Angka sama dengan angka tambah 1 di return tuh angka. Nah, karena angka ini global ya, variabel global, bukan lokalnya di definisi atau di fungsi tes angka ini, maka kita pakai global lalu nama si variabelnya. Nah, jadi untuk variabel global kurang lebih seperti ini penjelasannya. Nah, sekarang langsung aja kita bikin programnya. Oke, ini dia untuk program pertamanya, program untuk membuat flashcard juga menyimpannya ke file ya. Di sini kita pakai Google Trends untuk menerjemahkannya ya. Pakai Google Trends. Nah, kalian lihat di situ ada import asyncio. Nah, kita perlu ini supaya karena library Google Trends ini nggak akan jalan untuk eh, Python dengan versi 3.12 ke atas. Ya, jika kalian install 3.14, kalian perlu import asyncio ini. Jika kalian pakai aplikasi pakai Python yang versi 3.12, harusnya nggak perlu pakai import asyncio. Jadi kalian ketika nulis fungsi define ya, nggak perlu ditambahin async di depannya gitu. Cuma karena ini mungkin beberapa dari kalian ada yang install Python versi terbaru, ya ini sebagai info aja. Jadi kalian pakai import asyncio ini. Ini nggak perlu di-download, ini udah terinstall dari sananya. Yang perlu di-download dengan pip itu adalah Google Trends ya. Nanti kalian juga perlu install package-nya. Nah, jadi kurang lebih untuk programnya seperti ini ya. Jika kita lihat di program 1 kan ada 3 langkah, yaitu langkah pertama kita menerjemahkan sebuah karta, membuat kartu lalu tambahkan kartu ke daftar. Nah, di sini kita sudah ada daftarnya, sudah ada listnya, kita udah ada file untuk menyimpan kartunya, juga ini untuk translatornya. Nah, di sini ada fungsi untuk mentranslate-nya. Kita pakai try dan accept, di mana ketika dia try, dia bakal mencoba untuk mentranslate dari source-nya itu dalam bahasa Inggris ya. Jadi kita menginput bahasa dalam bahasa Inggris, nanti destinasinya Indonesia, yaitu ditranslate atau diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia. Nah, dan jika proses translate ini gagal, itu dia akan menggunakan kata asli yang kita input menjadi terjemahan ya. Ini untuk translate-nya, fungsi translate-nya pakai try dan juga accept. Nah, untuk
ngambil kartunya, retrieve cards. Di sini kita bikin list baru lagi, list lokal dari suatu fungsinya. Lalu kita tambahkan nih OS path axis karena kita mau ngambil si eh, terjemahnya tadi, kartu terjemahnya tadi dari file ya. Jadi filenya kurang lebih kayak gini. Open ya, with open file name rsf ya, content read. If content card sama dengan as read. Nah, ini pakai ast.literalEval karena yang di dalam cards di sini, kartu-kartu flashcard yang kita buat adalah seperti list di dalam list gitu. Maka kita perlu pakai as literalEval. Nah, untuk ngebukanya sama di sini juga untuk bagian block accept, sini dia peringatan kartu mungkin rusak atau kosong, nah sehingga perlu membuat kartu baru. Ini untuk kembali nanti dia kembali lagi ke programnya gitu. Nah, ini untuk fungsi mengambil kartunya, intinya dia ngebuka kartu, mengambil kartu pakai ast.literalEval untuk mengambil kartu yang ada di list ini, di mana list ini nanti akan disimpan di suatu file namanya flashcards.txt ini ya. Oke, sekarang lanjut. Nah, ini untuk mendisplay kartunya. Display kartu di sini kalau nggak salah ada di langkah 3. Ada di langkah ketiga dari program pertama ya. Jadi ini untuk mendisplay kartu sementara, kartu yang ada di dalam list tadi untuk sementara dikasih lihat seperti apa. Di sini card 0. Card 0 ini merujuk pada card yang kita input ya dalam bahasa Inggris. Lalu 1 di sini, card 1 ini itu untuk destination kita yaitu kartunya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk fungsi display cards. Nah, untuk selanjutnya ada di sini create new card ya. Nah, create new card ini akan menggunakan loop while seperti yang kalian lihat ya. Nah, loop while-nya dia kita bakal masukin satu kata dalam bahasa Inggris. Nanti kalau kita berhenti masukin, kita bisa pilih no. Nah, ini nih. Nyimpan kartu itu. Oke, kembali lagi ke yang tadi ya. Create new card di sini pakai loop while global cards. Nah, kenapa di sini pakai global? Karena di sini kartunya akan disimpan ke cards yaitu yang list global, bukan cards yang seperti ini. Ya, beda lagi nih. Ini adalah uh, list atau variable cards ini lokal yaitu di dalam fungsi retrieve cards tidak bisa dipakai di fungsi yang lain. Jadi ya, makanya tadi dikasih global cards gitu. Nah, dia while true. Jadi kita masukin kata dalam bahasa Inggris, nanti dia disimpan katanya. Lalu diterjemahkan ya, pakai yang fungsi tadi di awal, translate word. Nah, selanjutnya setelah itu dia bakal mencoba menerjemahkan. Setelah diterjemahkan lalu print new card, kita lihat diperlihatkan new cardnya ada apa aja. Word and word ID. Nah, ini kata dalam bahasa Inggris, koma kata dalam bahasa Indonesia. Nah, lalu ditanya apakah ingin menyimpan kartu. Kalau if jawabannya y atau yes, berarti cards append new card ya. Di sini ditambah ke new card gitu. Nah, lalu selanjutnya ada fungsi save cards to file. Ini kita pakai fungsi open yaitu makanya menggunakan import OS ya di sini supaya dapat mengakses filenya. Nah, kembali lagi ke sini ya. Jadi ini kartu sudah dibikin. Semua kartu yang ingin kita bikin sudah dibikin sampai di line 52 ini. Nah, selanjutnya semua kartu itu ingin di save atau enggak itu ada di fungsi save cards to file ya. Ingin menyimpan semua kartu Y, jika jawabannya Y maka
kartu akan disimpan ke file dimana kita bakal program ini bakal bikin file baru jika belum ada ya file txt tadi. Kalau sudah ada filenya, maka dia hanya akan nulis apa cards-nya ke dalam si file. Ini ada except. Nah, ini semisal gagal menyimpan, maka dia bakal muncul ini ya, gak F gagal menyimpan ke file. Nah, jika ini proses penyimpanan ke filenya, penyimpanan flashcard ke file gagal. Lalu di sini lagi ada fungsi main di mana kita bakal nge-retrieve cards untuk kita mendisplay cards-nya. Juga setelah disimpan semua filenya, flashcardnya, bakal muncul program ini bagian sini ingin menambahkan kata lain. Kalau N berarti enggak, kalau Y berarti nanti dia bakal ngulang lagi ya, balik lagi ke awal tadi, masukkan kata ya, itu dia. Nanti di akhir di sini kita bakal ngeprint program selesai jika user sudah tidak mau nambah flashcard lagi dan menyimpan semuanya. Nah, ini untuk demonya langsung aja aku run. Nah, ini dia, misal satu kata dalam bahasa Inggris kita tulis it. Lalu kita klik enter, it makan. Nah, itu dia ya, langsung ya. Apakah ingin menyimpan kartu? Yes, kita simpan. Apakah Anda ingin menerima kata lain? Kita buat beberapa kartu ya. Mari kita buat 3 kartu misal. Lalu kita pencet lagi run berlari. Apakah ini kan? Ya. Menerima kata lain. Lalu kata terakhir tree, pohon. Menyimpan kartu. Nah, apakah Anda ingin menerjemahkan kata lain? Tidak. Apakah Anda, nah ini dia. List di sini yang kalian lihat ya. Eat, makan, run, berlari, tree, pohon. Nah, list ini itu bukan yang di global cards, bukan yang di cards yang ini ya, tapi dia ada di cards yang sini. Ada di cards yang retrieve sini, disimpan dulu di sini. Nah, nanti ketika kita save, dia akan masuk ke sini, lalu dari sini akan dimasukkan ke dalam file flashcards txt ini. Langsung aja kita nyimpan kartu ke file, Y, klik nyimpan kartu ke file, program selesai. Nah, nanti bakal muncul, nah ini dia, jika kita buka, harusnya kesimpan. Nah, itu dia. Ya, ini adalah flashcard yang baru saja kita buat. Nah, jadi kurang lebih untuk program pertamanya seperti ini. Program keduanya yaitu kita study flashcardnya. Nah, kalau di langkah-langkahnya, kita bakal yang pertama itu memastikan kartunya ada atau enggak. Lalu kita ambil secara acak. Lalu kita diminta untuk menebak arti dari kartu itu apa. Nanti jika benar kartunya dihapus. Dan kita juga akan dihitung waktu lama untuk menjawabnya. Ya, jadi ada beberapa library yang kita import. Yang pertama OS, karena kita akan mengakses flashcard ini ya, file flashcard. Lalu AST juga, karena kita bakal, ya ini tuh sebenarnya dalam bentuk string ya teman-teman. Jadi kita untuk ngambil elemennya pakai ada library AST yang sudah aku ajarkan di awal tadi. Lalu ada random buat menampilkan secara random bahasa Inggris tadi dari flashcard tadi. Lalu kita cari terjemahannya, lalu import time di sini digunakan untuk kita menghitung lama menjawab kuisnya ya. Jadi yang pertama di sini nih exit if card file does not exist. Nah, ketika di sini filenya nggak ada, file kita nyimpan flashcard, nah dia bakal
keluar ya, programnya bakal berhenti gitu karena kartunya nggak ada ya, nggak tersimpan. Jadi semisal nih di sini aku ganti, aku tambahin angka 1. Nah, kan nggak ada nih flashcard 1.txt, kita nggak ada file tersebut. Nanti jika kita jalankan, ini dia bakal muncul ini, tidak ada kartu yang tersedia harap buat yang pertama gitu. Karena file name-nya nggak sesuai. Nah, selanjutnya nah ada fungsi retrieve cards, ya sama kayak tadi kita ngambil kartu yang udah dibikin, yang udah ada dari si file flashcard txt ini. Ya, kita pakai fungsi open, lalu read kontennya gitu. Pakai AST literal eval juga ya, sama seperti yang tadi. Lalu ini dia, nah ini untuk kuisnya, jadi kita menebak kartu ya. Dalam kartu itu ada bahasa apa, kita tebak artinya apa gitu. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Jika jawabannya benar, dia bakal ngeprint benar. Lalu di delete kartu yang keluar tadi, yang jawabannya benar. Kalau jawabannya belum benar, kartunya nggak akan di delete, masih tersimpan, tapi akan dikeluarkan kartu yang berbeda secara random. Ya, jadi kurang lebih seperti ini untuk programnya. Langsung aja kita coba. Nah, ini dia. Tekan enter untuk mulai. Tadi ya bagian nah, bagian ini tekan enter mulai. Nanti ketika sudah di enter, time begin, waktunya akan mulai dihitung beberapa detik sampai kita berhasil menebak semua kartunya. Jadi langsung aja kita tekan enter, run, kita tulis berlari, benar, tree kita tulis pohon, eat kita tulis makan. Nah, ini dia ya, 11 detik muncul, program selesai. Nah, ini jika kita buka flashcard yang tadi, harusnya udah nggak ada isinya, karena di delete semua. Gitu. Ya, jadi kartunya di delete. Oke, jadi kurang lebih programnya seperti ini. Cukup mudah asalkan kalian paham logikanya. Untuk file-filenya akan ada di link Google Drive di deskripsi. Ya, jadi kalian silahkan coba bikin programnya.